Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 1B. Kita dari mata praktikum produktivitas perairan. Di sini akan menjelaskan mengenai poster yang telah kami buat mengenai kultur jaringan tumbuhan air mikrofita yaitu Spirogyra. Perkenalkan, nama saya Anaila Syadati Arsya dengan NIM C285. Perkenalkan, nama saya Renvi Nurlita Pustianti dengan NIM C240121059. Perkenalkan, nama saya Krisman Gea dengan NIM X142411047. Nama saya Nova Rizky Fahri dengan NIM 07. Nama saya Jose Morino Syumbing dengan NIM C240121032. Saya Safira Salsabila dengan NIM C24012211041. Selamat menyaksikan videonya sampai habis. Bye! Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kultur jaringan mikrofita. Latar belakang dari kultur jaringan mikrofita itu merupakan organisme tumbuhan yang berukuran sangat kecil. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan laju pertumbuhan dari relatif dan dobli dari mikrofita air dan mikrofita yang dikultur dalam skala laboratorium. Sedangkan manfaat dari praktikum ini yaitu diharapkan dapat menjadi informasi dasar dari laju pertumbuhan relatif dan dobli dari mikrofita air dan kultur dalam skala laboratorium tumbuhan air yang dipakai dalam Spirogyra. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada metode dari kultur jaringan Spirogyra, yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada toples, kertas saring, lalu ada timah digital, gelas ukur, spidol, pinset, label, calon petri, alat aerasi, tisu, saringan, lalu pupuk, Spirogyra, dan air. Selanjutnya ada prosedur kerja. Langkah-langkah pemeliharaan mikrofita Spirogyra dimulai dengan memasukkan 2 liter air dalam toples. Kemudian dilakukan aerasi, diatur agar seragam di antara wadah-wadah. Selanjutnya, inokulan Spirogyra disiapkan sebanyak 3 gram bobot basah untuk kelompok 1 sampai 4, 5 gram. Bobot basah untuk kelompok 5 sampai 8 yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dengan jaring penutup. Pada tahap ini, dokumentasi awal terhadap sel mikrofita dilakukan menggunakan mikroskop pada H0, diikuti dengan pengukuran kualitas air, termasuk suhu, pH, cahaya, serta nutrien seperti amonia, nitrat, nitrit, dan ortofosfat pada awal pemeliharaan. Pengamatan kualitas air dilanjutkan pada H2, H4, H6, dan H8 dengan parameter yang sama yaitu pH, DO, suhu, intensitas cahaya. Pada H0 dilakukan pengukuran kembali kualitas air dan nutrien serta bobot basah akhir mikrofita disertai dokumentasi akhir menggunakan mikroskop. Proses diakhiri dengan pemanenan seluruh mikroalga berfilamen pada H10 di mana pemanenan dilakukan menggunakan saringan yang dibersihkan terlebih dahulu sebelum penimbangan. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai grafik DO dan pH selama pengamatan 12 hari pada mikrofita yang kami amati. Yang dimana tuh yang pertama DO-nya yang pada hari 0 menunjukkan berada di DO 7. Di hari kedua menunjukkan di DO 6. Hari keempat menurun lagi di angka 5. Kemudian hari 6 naik ke angka 7. Di hari ke-8 naik lagi ke angka 8, di hari ke-10 naik ke angka 7, dan di hari ke-12 tetap stay di angka 7. Selanjutnya ada pH, di mana pH itu sendiri di hari 0 berada di angka 6, di hari 2 berada di angka 8, di hari 4 berada di angka 7, di hari 6 berada di angka 6, di hari 8, 10, dan juga 12 berada di angka 5. Di mana pada grafik ini didapatkan nilai DO dan pH pada tumbuhan mikrofita mengalami sedikit fluktuasi selama periode 12 hari yang diamati tadi. Yang dimana DO tetap stabil di sekitar 6-7. Kemudian kisaran untuk pH itu sendiri berada 6-8 yang menunjukkan kondisi pada lingkungan mikrofita tersebut
relatif stabil. Berdasarkan hasil yang telah kami cari, terdapat grafik yang pertama, grafik suhu dengan intensitas cahaya. Di sini bisa diketahui bahwa grafik menunjukkan suhu dan intensitas cahaya pada mikrofita mengalami peningkatan dari H0 hingga H4 kemudian berfluktuasi hingga H12. Nah, untuk nilai suhu sendiri itu berkisar antara 29 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sementara untuk intensitas cahaya berada di rentang 3000 sampai dengan 4000 lux dan menunjukkan korelasi positif yang menderat antara keduanya sepanjang 12 hari. Berdasarkan hasil analisis nutrien, diketahui bahwa kandungan konsentrasi amonia, nitrit, dan juga ortofosfat mengalami kenaikan pada bobot awal ke bobot akhir. Sedangkan untuk nitrit itu mengalami penurunan dari bobot awal ke bobot akhir. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa kandungan nutrien, nitrogen, dan juga fosfat mengalami terjadinya fluktuasi. Menurut Apriyadi et al. 2014, yaitu salah satu jurnal yang kita pacu, di mana fluktuasi nutrien N dan P terjadi karena adanya pengaruh oleh mikrofita yang mati, pertumbuhan mikrofita, kandungan konsentrasi nitrogen dan fosfat di dalam media air, serta konsentrasi nitrogen dan fosfat yang dibawa oleh mikrofita tersebut ke dalam toples. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai laju pertumbuhan relatif dan DT. Di mana laju pertumbuhan relatif biomasa tumbuhan air ini bernilai negatif yang mengindikasikan penurunan biomasa dari 3 menjadi 2,52 dalam 12 hari. Doubling time atau DT bernilai negatif yang berarti biomasa tidak mengalami pengandaan melainkan penurunan dalam periode waktu tersebut. Untuk teman-teman yang ingin melihat poster ini dalam bentuk laporan dapat men-scan barcode yang ada di sini. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.